Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal dari Saputra dari Dispromik Divisi Multimedia. Nah, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi ke Dispropedia. Nah, pada kesempatan sebelumnya kita sudah melewati dua Dispropedia. Yang pertama yaitu terkait CAD Computer Aided Design, yang kedua yaitu CAE Computer Aided Engineering. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat konten-konten tersebut, bisa dilihat di Instagram dan juga YouTube Dispromik ya. Nah, untuk kesempatan kali ini kita akan belajar yang terkait juga sistem dari SolidWorks, yaitu CAM. Nah, CAM atau sering disebut Computer Aided Manufacture itu digunakan untuk membantu suatu engineer dalam melakukan proses pemesinan. Nah, pada proses pemesinan itu sendiri kita bisa menggunakan yang namanya CNC. Nah, di CNC sendiri ada dua jenis, yaitu CNC turning dan juga CNC milling. Nah, dari dua jenis ini ada perbedaan juga nih. Yang pertama, kalau CNC turning itu benda kerja berputar dan bahannya yang menyayat dan diam. Nah, untuk sumbunya itu ada dua, yaitu sumbu Y dan juga sumbu X. Nah, sedangkan kalau CNC milling itu ada tiga sumbu X, Y, dan juga Z. Nah, kalau CNC milling ini sendiri benda kerjanya diam atau dicekam dan pahatnya itu yang berputar untuk memotong benda kerja. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi yaitu simulasi CNC dengan menggunakan software SolidWorks. Oke, sebelum ke CNC tutorialnya, kita gambar dahulu benda kerja kali ini. Nah, untuk sebelum kita simulasikan, kita lihat dulu gambarnya, kita baca dulu gambarnya bahwasanya bendanya ini untuk panjang lebarnya yaitu 50 x 50, kemudian tebalnya yaitu 10, dan juga terdapat pocket di dalamnya ini, dan juga ada lingkaran sebanyak lubang sebanyak 5 dan satunya ini yang besar ini. Jadi panjangnya 50, lebar 50, ketinggiannya 10, untuk pocketnya ini kedalamannya 5 mili. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Nah, teman-teman bisa nih masuk ke dalam fitur CAM pada SolidWorks. Apabila belum ada, kalian bisa klik kanan lalu kalian checklist pada bagian CAM atau CAM. Nih. Oke. Kalau sudah, untuk langkah pertama kita pergi pada bagian CAM Manage ini. Lalu untuk membuat suatu job pertama, kita harus klik pada bagian job. Nah, fungsi job sendiri ini nanti kita sebagai langkah awal sebelum kita melakukan pemrograman. Jadi di job ini kita akan menentukan raw material dari benda yang kita buat. Oke, nah di sini nanti akan otomatis ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu kita akan mengatur stoknya atau raw material. Untuk add stoknya ini kita pilih add stock to set and top button. Lalu stock set offset ini raw material yang akan kita gunakan. Ketika 50 x 50. Nah, kita berikan kelebihan dari raw material supaya bisa disayat itu, misal kita kasih 2 mili setiap pinggirnya. Jadi nanti kita sayat 1 mili sama 1 mili di setiap sisinya. Kemudian stock top offset pada bagian atas ini, pada bagian atas bagian ini kita beri offsetnya 1 mili. Lalu pada bagian stop button offset pada bagian bawah, nah pada bagian bawah ini kita beri offsetnya itu 5, karena benda ini nanti akan dicekam oleh cekam dari mesin. Jadi supaya tidak ada gesekan antara pahat dan juga cekam.
Lalu untuk WCS atau Work Coordinate System kita menggunakan top plane karena kita ini milling. Kemudian untuk titik tumpunya itu, titik sumbunya itu kita taruh di top corner 1. Jadi tadi sudah saya jelaskan di milling itu ada sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X yang warna merah, sumbu Z yang warna biru, dan sumbu Y yang warna hijau. Nah, untuk titik dari awal koordinat X0, Y0, dan X0 itu di titik ini, bagian ujung ini. Lalu kita checklist. Nah, lalu langkah selanjutnya kita akan melakukan pemotongan pada bagian face, pada bagian muka dari benda kerja ini, pada bagian atas. Caranya di sini ada pilihan 2D milling. Nah, kalian klik 2D milling. Nah, di 2D milling ini ada beberapa pilihan, face, 2D pocket, dan lain-lainnya. Nah, untuk kali ini kita akan belajar face, 2D pocket, contour, dan juga bone. Nah, pertama kita akan mengurangi pada bagian face atau muka. Kita klik pada bagian face. Kita tunggu. Nah, pada bagian ini ada beberapa pilihan. Yang pertama yaitu ada tool. Nah, di sini kita akan memilih mata pahat yang akan kita gunakan. Kita klik library, lalu kita scroll ke bawah pada bagian tutorial. Nah, di sini kita akan menggunakan beberapa pilihan pahat. Ada banyak pilihan pahat yang bisa kita gunakan. Untuk pada bagian face ini kita gunakan pahat flat mill atau sering juga disebut juga end mill. Kita pilih dengan diameter 5. Di sini ada keterangan diameter 5. Nih, kita pilih, lalu kita set. Lalu kita juga bisa mengedit dari pahat ini. Kita klik library, lalu kita edit. Nah, di sini kita pergi ke cutter. Nah, di sini kita mengetahui bisa edit diameternya, kemudian panjang dari float length-nya ini, karena kita tadi panjang tebalnya itu kan 10 mm, kemudian dikasih offsetnya itu kan 5. Ini kita bisa kasih 20, misal ini 20, ininya 15. Terus kita cari aman aja, lalu kita oke. Lalu kita pergi pada bagian geometri. Geometri ini kita lewati aja. Lalu pada bagian nih, ini di sini from character height, from retake height, ini bahwasanya benda ini jauh dari pahat ini jauh sepanjang 10 mm. Kemudian ada from stock, pahat yang tadinya 10 mm lalu akan mendekati, ketika mau menyat, mendekati titik sumbu ini sepanjang 5 mm. Dan juga from top pada bagian feet, setelah memotong benda kerja nanti akan naik sepanjang 5 mm. Lalu yang lainnya kita default aja. Nah, pada bagian ini juga lalu kita checklist. Oke, lalu kita juga bisa melakukan simulasinya. Caranya kita pilih face, lalu kita klik pada simulasi. Nah, kita bisa mensimulasikannya. Nah, setelah ini kita bisa lihatkan raw material benda kita tadi. Lalu kita simulasikan. Nih, kita bisa percepat aja. Nah, ini memotong pada bagian permukaan dari benda kerja tadi yang kita buat tadi. Jadi raw materialnya tebalnya 10 ditambah 5 yaitu 15, kemudian dipotong
1 mili. Oke, selanjutnya kita bisa kembali saja. Selanjutnya kita akan membuat kontur. Kontur di sini kita digunakan untuk memotong pada bagian pinggiran dari benda kerja. Ya, karena tadi kan kita beri offset 2 mili, kita potong 1 mili setiap sisinya. Jadi kita pergi ke 2D milling, lalu kita pilih ke 2D kontur. Nah, 2D kontur ini kita masih sama menggunakan pahat diameter 5. Lalu untuk pada bagian geometri kita pilih pada bagian paling bawah dari luar benda kerja. Nih, nah ini kan ada panah. Pastikan panahnya ini ada di luar lingkaran. Caranya kita klik reverse. Nah, kalau sudah ini sudah benar. Lalu pada bagian ini kita default aja. Karena untuk keterangannya ini sama seperti tadi waktu saya jelaskan di awal. Ini pada bagian batam ini kita bisa lebihkan -1 aja ya teman-teman. Karena kalau misal kita tidak lebihkan, nanti misal kita berikan 0 kan mata pahat paling bawah kan akan menyayat pada bagian ini. Masih ada sisa-sisa gramnya. Jadi kita -1 aja biar nanti bisa tersayat semua dengan sempurna. Lalu pada bagian ini masih sama. Ini langsung kita cek saja. Nah, kita bisa simulasikan. Kita klik ini, kita klik job, kita simulasikan. Lalu kita show stock. Kita mulai dari awal, kita cepat aja. Nah, ini pemotongannya pertama tadi, pemotongan face. Setelah pemotongan face nanti akan pahat menjauh dan untuk pemotongan kontur. Oke, lalu kita checklist. Selanjutnya kita akan memotong melubangi pada bagian tengah ini, pada bagian pocket dan juga lingkaran di tengah ini. Caranya kita pergi pada 2D milling, lalu kita pilih 2D pocket. Nah, pocket sendiri digunakan untuk melakukan pemotongan pada bagian dalam di benda kerja. Untuk pahatnya kita ganti dari 5, kita pilih pahat yang diameternya kita pilih 3. Kita pilih tutorial, lalu kita pilih pahat diameter 4, lalu kita select. Lalu kita edit terlebih dahulu diameter dari pahatnya. Caranya kita pilih diameter pahat yang keempat, lalu kita edit. Nah, ini coba jadi 3. Oke, untuk ininya masih sama karena pemotongannya kan kita kedalamannya 5 mm. Ini panjangnya yang bergerigi ini 10, nanti masih bisa. Nah, oke. Lalu kita select. Oke. Lalu pada bagian ini geometri kita pilih bagian dalam pada bagian pocket yang kita buat. Ini sama yang di lingkaran ini. Kalau sudah, kita lanjut ke bagian geometri. Nah, pada kali ini kita akan melubangi pada bagian dalam ini. Nah, untuk bagian from stock pada bagian top ini kita berikan -1 karena kan tadi pada bagian face kan sudah kita sayat setebal 1 mm. Jadi supaya kedalamannya sudah tepat itu kita kurangi 1 mm. Jadi kita di bagian di -1 mm. Lalu pada bagian ini masih sama.
sama ini sama juga. Lalu kita checklist. Nah, kita simulasikan. Oke, langsung saja daripada kita lama-lama, kita bikin sekalian saja untuk pelubangan 4 lubang ini. Caranya kita klik pada bagian 2 di milling. Lalu kita pilih bur untuk melakukan proses pengeboran. Karena bur ini tidak tembus, hanya sekedar lubang kecil, jadi kita masih bisa menggunakan end mill atau flat end mill tadi. Caranya kita masih sama menggunakan diameter 3 karena lubangnya ini kan sebesar 5 mm. Nah, jadi masih bisa melakukan pemutaran dari pada bagian bendanya ini. Oke, untuk cara sendiri kita pilih pada bagian lubang. Untuk pada bagian gergaji kita pilih 4 lubangnya. Ketika sudah, lalu kita pilih ke yang selanjutnya. Yang bagian ini, top ini kita juga berikan min 1. Lalu pada bagian selanjutnya, jadi untuk setiap perubahannya nanti akan memakan 1 mm. Tidak perlu multiple passnya. Oke, kita juga sudah selesai membuatnya bagian-bagian bur. Lalu kita akan simulasikan dari awal sampai akhir. Caranya kita klik job, lalu kita simulate. Nah, lalu kita tampilkan show stoknya. Lalu kita simulasikan. Ini tampilannya. Kita isometri dulu. Kita percepat aja. Ini pemotongan pada bagian muka face tadi, lalu pemotongan pada bagian kontur selesai, ganti pahat, pemotongan pada bagian pocket. Ini dilubangi terlebih dahulu. Lalu pemotongan pada bagian pocket yang kedua, pada bagian lingkaran. Lalu pemotongan pada bagian bur. Oke, sudah selesai. Mungkin itu saja materi pada CAM CNC milling pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.